Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Suci. Perkenalkan, nama saya Suciati Edi, Bu, dari Prodi PAI di UIN Bukit Tinggi, Syekh MD Jamil de Jambe. Pada kesempatan kali ini, Suci akan menanyakan terkait masalah yang Ibu temui di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran untuk memenuhi tugas pengelolaan kelas, Bu. Dan terlebih dahulu, Ananda mau meminta Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Iya. Perkenalkan, Suci. Nama Ibu Elvi Wahyu Jenia. Ibu mengajar PAI di SMP Negeri 1 Peranap. Dan Ibu berasal juga dari jurusan PAI Universitas Negeri Padang pada saat masa kuliah. Baik, Bu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Mohon Ibu sampaikan apa yang Ibu rasakan selama mengajar di kelas, Bu. Kalau untuk pembelajaran di dalam kelas ya? Ya, pertanyaannya, bagaimana suasana kelas selama Ibu melakukan proses pembelajaran, Bu? Kalau kita bicara tentang suasana kelas, berarti itu fokusnya kepada gurunya ya. Berarti guru yang mengajar di dalam kelas, termasuklah Ibu pada saat mengajar di dalam kelas. Kalau untuk suasana, itu macam-macam lah ya, namanya juga siswa kita berbagai macam karakter di dalam kelas. Ada juga yang anaknya yang aktif, ada juga yang anaknya bisa dikatakan tidak aktif, atau ada yang nakal, atau ada yang malas. Nah, kalau masalah suasana itu tergantung kepada guru yang mengajar pada saat di dalam kelas. Kalau seandainya guru itu bisa menarik perhatian muridnya, otomatis anak-anak untuk belajarnya pasti lebih menyenangkan dibanding dengan guru yang menggunakan metode, misalkan metode ceramah yang cenderung akan membuat murid itu bosan. Otomatis juga anak-anak nanti lebih banyak main-main, ada yang maunya permisi terus karena dia merasakan pembelajaran itu membosankan. Jadi suasana itu macam-macam, tergantung pembawaan bagaimana kita di dalam kelas. Begitu juga yang Ibu selama ini menjadi guru ya, kadang emang ada ketika kita melakukan metode ceramah itu lebih cenderung anak menjadi bosan. Jadi bagaimana nanti kita pembawaan kita ketika di dalam kelas, bagaimana cara kita menarik perhatian anak tersebut. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara yang Ibu lakukan untuk membuat murid tersebut agar ikut serta dalam kegiatan keagamaan Ibu? Oke, kalau dalam kegiatan keagamaan itu biasanya sebelum masuk pembelajaran PAI, itu Ibu menyisihkan waktu 15 menit itu untuk melaksanakan tadarus dulu. Jadi tadarus itu dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan absen atau sesuai dengan tempat duduk mereka, dari depan ke belakang atau sesuai abjad absen. Jadi semua anak itu punya kesempatan untuk membaca Al-Quran. Nah, disinilah kita tahu bagaimana kalau anak itu mana yang bisa mengaji dan mana yang perlu masih dalam bimbingan. Jadi tidak semua anak itu ketika dia pintar dalam ilmu pengetahuan, ada juga yang dia tidak bisa dalam ilmu agama. Makanya seringkali kalau guru itu lebih cenderung menonjolkan anak yang pintar saja, sehingga kita tidak tahu yang nakal itu ternyata memiliki kepintaran dalam mengaji kadang. Nah itu, jadi semua murid itu punya kesempatan dalam bagaimana melihat ilmu agamanya. Tidak semua yang pintar dalam pendidikan itu, kadang ada yang pintar, ada yang tidak bisa mengaji, tapi ada yang memang nakal, ternyata dia pintar mengaji, pintar membaca Al-Quran. Nah itu, jadi semua anak itu punya punya kepintaran tersendiri di bidangnya masing-masing. Nah itu. Baik, Bu. Selanjutnya, apa saja masalah yang sering Ibu temukan pada saat mengajar di kelas, Bu? Nah, kalau masalah
Masalah itu kembali lagi ke suasana kelas tadi ya, metode pembelajaran guru yang kita lakukan itu bagaimana. Kalau masalah itu untuk saat ini ya, yang kalau di dalam kelas yang sering Ibu rasakan itu, anak itu banyak yang tidak mau atau malas untuk sekolah, malas untuk belajar. Nah itu masalah, itu menjadi PR untuk guru. Bagaimana kalau untuk cara dia membawa dia supaya dia rajin atau supaya dia mengerjakan tugas-tugasnya, itulah masalahnya. Bagaimana? Karena kalau untuk masalah saat ini memang kebanyakan anak itu cenderung, apalagi SMP ya. Kalau SMP itu kan fase di mana anak baru ingin tahu. Makanya disitulah tugas guru, tanggung jawab guru untuk supaya bagaimana menanamkan supaya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan menjadikan apa yang akan membuat dia maju atau nanti akan menjerumuskan dia. Disitulah peran guru menanamkan bagaimana nilai-nilainya supaya dia rajin ke sekolah. Baik, Bu. Selanjutnya, apa saja yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu, dari waktu ke waktu? Nah, kalau ada masalah anak seperti contohnya kita ambil sampelnya tadi, anak yang malas sekolah ya. Ketika ada kesempatan dia masuk di jam pelajaran kita, nah disitulah kesempatan kita panggil dianya, kemudian kita ajak untuk duduk bersama atau face to face, ya, duduk berdua, terus kita tanya, ini dan itu pembawaan guru ya. Kalau bertanya itu anggaplah tidak antara guru dan murid, anggaplah seperti kakak dan adik, kita dekati, kita pokoknya kita ambil hatinya. Kenapa anggap dia sehingga dia menjadi lebih dekat, menjadi lebih akrab ke kita. Kita tanya kenapa, apa masalahnya dia tidak sekolah, kenapa dia tidak mau sekolah, kenapa dia malas belajar. Nah itu sudah banyak sekali ya dijumpai di lapangan. Kadang ada yang faktornya dari orang tua dia malas sekolah, ya kan. Kadang ada faktor orang tua yang broken sehingga membuat dia merasa sekolah itu tidak penting. Kemudian ada faktor lingkungan tadi. Memang lingkungan tadi bisa jadi karena terlalu sering main gadget sampai begadang sehingga pas pagi dia malas untuk bangun tidur. Nah itu ada juga. Kemudian ada juga faktor jarak rumah ke sekolah, dan itu juga membuat dia untuk malas sekolah. Nah banyak faktor lain. Nah itu coba kita dekati bagaimana solusinya. Kalau seandainya anak ini malas sekolah, otomatis nilainya kan banyak yang kosong. Disitulah cara ibu bagaimana kalau ibu memberi kesempatan untuk dia, bagaimana nilainya kosong, apa yang harus ibu lakukan supaya kamu mau mengerjakan tugas-tugas untuk mengisi nilai kosong ini, apa yang kamu bisa lakukan untuk di mata pelajaran PAI ini yang paling mudah saja gitu. Jadi atau dia nanti disuruh untuk hanya merangkum atau dia mengerjakan beberapa soal yang sedikit supaya dia mau mengisi nilai yang kosong itu, daripada nanti nilainya kosong sama sekali, setidaknya dia mau mengerjakan tugas walaupun hanya sedikit, berbeda dengan teman-temannya yang lain. Nah itulah anak yang bermasalah itu. Kita dari hati ke hati aja, itu solusinya. Baik Bu, yang terakhir pertanyaan saya, bagaimana hasil atau usaha yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, kalau usaha dan hasilnya, setelah kita dekati tadi, setelah kita berbicara dari hati ke hati tadi, nah akhirnya anak itu mau atau mampu mengisi nilai-nilainya yang kosong tadi, mengejar nilai yang kosong tadi. Karena apa? Karena kalau seorang anak didik itu kalau dia nyaman atau kalau dia senang belajar dengan seorang guru, otomatis dia akan semangat. Tapi kalau dia sudah memiliki satu hal yang dia membuat dia malas untuk belajar dengan guru tersebut, maka dia akan tetap saja mendongkol atau malas dia belajar dengan guru itu. Makanya bagaimana cara kita mendekati dia. Akhirnya kalau pengalaman ibu setelah cara mendekati, berbicara baik-baik, memberi kesempatan kepada murid tersebut, akhirnya anak itu walaupun dia hanya bisa merangkum satu lembar buku, karena itu penting. Jadi walaupun dia hanya bisa merangkum satu lembar buku,
setidaknya nilai dia mau mengerjakan apa yang kita beri tugas gitu. Oh. Nah itulah akhirnya yang awalnya nilainya tidak ada, walaupun dia bekerja hanya sedikit, yang penting dia ada mau usahanya. Dan itu menjadi pertimbangan untuk kita supaya anak nih yang seharusnya digagalkan dalam kenaikan kelas, bisa jadi karena ada usahanya tadi, kita bisa kasih nilainya. Baik Bu, saya cukupkan pertanyaan saya Bu. Terima kasih untuk Ibu karena telah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan tersebut. Ya. Saya akhiri Baik. dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.